Welcome back to the class. Jadi pada video kali ini gue akan menjelasin tentang desain faktor yang ketiga untuk COVID 2019. Dan ini melanjutkan dari dua video sebelumnya. Dia ada enterprise strategy, lalu kemudian dijabarkan ke enterprise goals, dan hari ini kita akan belajar yang ketiga tentang risk profile di COVID 2019. Seperti biasa, gue akan mengingatkan kembali terkait dengan desain faktor pengertiannya, bahwa desain faktor itu adalah faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesuksesan implementasi TI di sebuah perusahaan. Jadi, kalau kemarin kalian sudah melihat tentang banyaknya enterprise goals, dan itu tidak semuanya harus memiliki bobot yang besar gitu loh. Kalau kemarin pembuatan weighted dari 1 sampai 5, maka pilih yang sekiranya menjadi fokus atau domain dari pembelajaran itu. Jadi misalkan tadi dari awal enterprise strategi kita cost leadership, maka enterprise goals itu usahakan untuk memilih yang berkaitan dengan cost itu tadi. Jadi biar semuanya smooth dan juga tidak terlalu lebar kemana-mana hasil penelitian kalian. Terutama kalian yang masih mengerjakan ini di tahap skripsi atau tugas akhir ya. Jadi tidak terlalu banyak domain yang harus kalian bedah gitu satu persatu. Nah, di risk profile ini saya ada 19 poin ya. Ada 19 poin yang kemudian itu nanti menjadi bahan pertimbangan manakala terjadi sesuatu ketika kalian ketika kalian menggunakan suatu sistem atau teknologi di dalam menjalankan proses bisnis di suatu perusahaan gitu loh. Jadi benar-benar kalian harus memahami konteks dari aplikasi itu sendiri, terus kemudian kepentingannya apa, lalu siapa yang terlibat dan apa tujuannya sebenarnya. Itu yang harus paling penting. Jadi kalian harus bisa memformulasikan terlebih dahulu tuh 5W1 hanya. Karena hasil ketika kalian sudah bisa mendeskripsikan tentang 5W1H itu, maka proses kedepannya akan jadi lebih baik gitu loh. Nah, kita akan mulai dari kita akan review dulu. Yang pertama sudah kita bahas enterprise strategi, enterprise goals, dan yang ketiga kali ini ada risk profile gitu, atau profil risiko yang manakala akan kalian hadapi ketika terjadi sesuatu pada aplikasi atau sistem yang kalian gunakan gitu. Nah, yang pertama itu IT investment, decision making, portfolio definition, dan maintenance. Ini beberapa kemungkinan yang bisa terjadi bahwa ada terjadinya kesalahan dalam pemilihan teknologi dan keputusan untuk melakukan investasi oleh perusahaan di dalam sistem tersebut. Jadi nanti salah satu hal yang harus kalian pastikan bahwa perusahaan sudah melakukan investasi yang baik, good governance, terhadap keputusan untuk bisa mengadopsi aplikasi atau sistem tersebut gitu loh. Jadi misalkan nih perusahaan dia menggunakan ERP. Nah, ERP ini pastikan ERP itu sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. ERP seperti apa yang dimaksud? Yang dimaksud sesuai dengan perusahaan ini ERP yang bisa mengakomodir semua transaksi dan proses bisnis. Ini bukan balance scorecard approach lagi ya, ini salah ketik.
Jadi misalkan nih di dalam apa namanya, di dalam ERP itu sendiri kan dia bentuknya semacam platform ya, semacam framework juga. Jadi manufacturer dan plantation itu sama-sama bisa menggunakan satu jenis ERP yang sama, namun kemudian technically jurnal dan juga cara penggunaan, terus kemudian cara kita melihat suatu valuable di valuasi di dalam aplikasi itu bisa berbeda-beda. Dan contohnya sudah saya berikan di video sebelumnya ya, terkait misalkan dengan cara kita melihat suatu jurnal untuk perlakuan terhadap aset, aset construction, aset settlement. Nah, itu yang itu antara manufacturer dan juga plantation atau perusahaan di perkebunan itu bisa sangat berbeda. Nah, itu pokoknya jangan sampai investasi yang dikeluarkan untuk adopsi ini jadi problem gitu. Jika kalau ada jadi problem, maka harus disiapkan langkah-langkah antisipasinya itu nanti di terjemahnya di apa namanya, di dalam modul-modul ANTA BAI 1, EDM 03 dan lain sebagainya. Kemudian program and project life cycle management. Jadi pastikan bahwa risk profile yang itu untuk life cycle management itu tersedia. Jadi selalu akan ada penyesuaian di masa depan terkait dengan regulasi, terkait dengan kebijakan, terkait dengan aturan yang mungkin dikeluarkan oleh pemerintah, oleh internal, dan lain sebagainya. Jadi misalkan saja dalam suatu perusahaan dia kemudian melakukan perombakan terhadap struktur organisasi, terus kemudian ada departemen A, departemen yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dan lain sebagainya. Dan ini akan berdampak pada penggunaan aplikasi itu sendiri, dan itu ketika ada perubahan seperti itu harus dikomunikasikan ke siapa, kepada bidang terkait, departemen terkait, terus kemudian melakukan review terhadap SOP dan aturan, sehingga nanti dari sisi aplikasi pun harus melakukan adjustment atau penyesuaian. Lalu yang ketiga adalah IT cost dan oversight. Ini juga harus dijadikan catatan ya terkait dengan biaya. IT cost itu adalah tentu perusahaan harus mengeluarkan sejumlah pendanaan untuk bisa terus aplikasi ini harus bisa berjalan. Nah, dan juga harus diikuti dengan konsekuensinya, misalkan tentang service level agreement, yang dimana nanti misalkan ada skenario khusus ketika terjadi pemadaman lampu, apa yang harus dilakukan, bagaimana backup terhadap data dan lain sebagainya. Dan itu akan setiap kebijakan atau setiap pilihan yang diambil itu akan memberikan dampak kepada cost tentu saja, sehingga itu harus disiapkan aja udah pokoknya. Lalu quality of financial information itu juga sama seperti di video sebelumnya, bahwa apakah aplikasi ini juga atau sistem ini juga mendukung terhadap pembentukan informasi dari data-data keuangan, data-data penggunaan pendistribusian resource di dalam aplikasi. Terus kemudian bagaimana dengan kualitas serta keamanan daripada data yang ada di dalam sistem, terutama satu hal yang konfidensial terkait dengan keuangan. Ini harus diperhatikan juga ya. Lalu IT expertise, skills and behavior ini juga salah satunya juga risk profile ya. Jadi ketika kita di dalam perusahaan itu membuat kebijakan untuk mengadopsi sistem baru, bagaimana dengan penyesuaian terhadap learning knowledge atau knowledge daripada pegawai-pegawainya. Jadi apa yang harus digunakan, apa yang harus ditingkatkan, terus kemudian
Kemudian kebutuhan atas BIMTEK itu kan juga salah satu bimbingan teknis ya kepada pegawai itu juga harus dipikirkan karena itu sejalan dengan kebutuhan daripada perusahaan. Lalu enterprise atau arsitektur ini biasanya terkait dengan kompleksitas bahwa benar aja nanti perusahaan kita punya adopsi sistem itu kan biasanya secara arsitektur itu akan menggunakan resource yang ada dari model yang lama. Nah, ini juga harus dijadikan semacam catatan bahwa memang ada risiko kegagalan di situ. Kenapa? Karena ketika sistem yang baru itu dia menuntut adanya arsitektur yang baru dengan kapasitas atau dengan versi arsitektur yang jauh lebih lebih mudah itu bagaimana cara atau solusinya. Misalkan saja ini salah satu kendalanya misalkan kita masih menggunakan Windows yang versi lama atau sistem operasi yang lama dan ketika kita melakukan adaptasi sistem yang baru, maka komputer-komputer yang masih menggunakan sistem operasi yang lama itu tidak bisa digunakan. Nah, itu harus ada risk profiling terhadap apa yang akan dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Juga ini dan semua risk profile ini biasanya saling berkaitan. Cost, arsitektur, dan lain sebagainya. Kemudian IT Operational Infrastructure Incidents. Nah, ini juga harus disiapkan juga kalau misalkan suatu saat terjadi sesuatu yang di luar kendali atau di luar kehendak force major dan lain sebagainya, itu backup datanya bagaimana. Lalu misalkan saja kita harus menyiapkan cloud, misalkan kita punya dedicated server di tempat kita. Kalau misalkan di perbankan mereka pasti punya DRC ya, Disaster Recovery Center System, dan itu akan menduplikasi semua bisnis kopi bisnis secara real time, kopi transaksional secara real time, sehingga mereka benar-benar punya backup yang sama, dan itu memang akan menguras resource, terutama ya resource yang paling jadi salah satu sorotan, karena backup itu harus sesuai dengan environment productionnya. Jadi ketika productionnya mengalami gangguan, maka backup tuh langsung otomatis bisa langsung settle untuk menggantikan, dan begitu seterusnya. Nanti ketika yang live production ini normal kembali, maka yang backup tuh harus bisa streamline data dengan cara yang entah bagaimana caranya, sehingga backup dan production itu sama gitu. Lalu software adoption atau usage problems, ini biasanya dalam satu adopsi sistem whole pendekatan yang mengintegrasikan atau mengintegralkan semuanya ke dalam satu kesatuan, maka biasanya ada satu departemen atau satu unit yang memang secara bisnis proses itu tidak diakomodir oleh aplikasi atau sistem yang baru, sehingga memerlukan penyesuaian kembali. Nah, ada hal-hal seperti itu dan sangat memungkinkan di masa depan juga terjadi hal demikian. Maka itu harus disiapkan untuk profiling risiko, solusinya seperti apa gitu loh. Jadi misalkan nih di akuntansi gitu, di bidang divisi akuntansi atau bidang akuntansi itu kan kemudian ada regulasi baru terkait dengan
tata niaga atau tata cara perhitungan pajak dan lain sebagainya, maka itu akan mereka harus melakukan adjustment gitu loh, terhadap sistem yang sudah ada. Even sistem itu baru dan baru berjalan, maka yang baru berjalan ini harus dilakukan penyesuaian juga gitu loh. Jadi mereka selalu hidup dan update gitu loh terhadap kebijakan compliance dari eksternal maupun internal, juga terhadap aplikasi. Karena kan kalau sudah integrasikan kan ini dampaknya bisa ke mana-mana gitu loh. Terus kemudian hardware incident ini juga penting. Di beberapa perusahaan ini hardware ini tidak melakukan pembelian atau bersifatnya investasi langsung, tapi sistemnya sewa. Karena apa? Karena ini untuk memperingan cash flow mereka agar tidak langsung menjadi aset tetap, fixed asset yang kemudian itu akan jadi beban di masa depan. Jadi mereka memandang ini bukan sebagai sebagai aset, tapi sebagai biaya ketika tidak melakukan pengakuan atas aset yang dimiliki, tapi melainkan dijadikan biaya aja. Jadi biaya masuk ke biaya operasional, dan itu jauh lebih ringan karena dalam satu waktu itu perusahaan tidak memerlukan memerlukan biaya yang sangat besar di awal sebagai investasi, melainkan bisa dilakukan penyesuaian terhadap kondisi keuangan perusahaan. Jadi banyak tuh ada PC atau komputer-komputer tuh yang sifatnya sewa. Sehingga nanti kalau sudah sewa, kalau nanti ada membutuhkan requirement yang terbaru, maka mereka tinggal memanggil vendor yang menyediakan penyewaan PC atau laptop tadi untuk digantikan dengan PC dan laptop yang kompatibel dan yang sifatnya terbaru. Hardware incidents itu juga bisa berkaitan dengan dedicated server yang misalkan di environment kita itu sering kejadian tuh pemadaman lampu, pemadaman listrik, yang sehingga itu memberikan efek kepada perangkat elektronik kita, terutama server ya, itu menjadi korup dan lain sebagainya, dan itu harus diantisipasi gitu. Hardware incident. Terus software failures ini juga sama. Jadi bisa aja kita di dalam environment bisnis ya, kita harus menjadi seorang yang early adopter. Jadi kita menggunakan yang paling pertama, ternyata ketika di berjalannya waktu, sistem yang kita gunakan itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan proses bisnis atau transaksi yang ada di dalam perusahaan kita. Jadi itu ada kegagalan gitu. Ada kegagalan karena kita salah adopsi karena kita keburu untuk menjadi early adopter terhadap suatu teknologi. Nah, itu juga harus disiapkan risk profile-nya. Jadi nanti mungkin ini tidak terlalu banyak terjadi ya, karena rata-rata di perusahaan di Indonesia terutama, mereka wait and see terlebih dahulu terkait dengan tren, terkait dengan sentimen, terkait dengan kebutuhan mereka. Jadi nanti dari teman-teman ini sampai sekarang ada 11 ya, itu tidak semuanya menjadi bagian. Jadi nanti dipilih aja kira-kira risk profile mana yang paling mendekati dengan kondisi perusahaan atau perusahaan teman-teman yang sedang teman-teman teliti gitu loh. Lalu kemudian logical attacks, hacking, malware dan lain sebagainya, itu kan terkait dengan terkait dengan ada human error yang terutama yang menjadi salah satu penyebab kenapa itu terjadi. Jadi secara sebelum di-deliver kepada production, maka harus ada namanya testing yang dilakukan oleh unit testing, lalu kemudian pembagian terhadap hak akses yang berjenjang di dalam aplikasi,
itu juga harus diperhatikan karena itu salah satu bisa kalau misalkan itu dijatuh kepada orang yang sebenarnya dia tidak boleh mengakses modul keuangan misalkan, tapi dia menjadi dia unauthorized namun dia bisa akses. Nah, itu akan jadi salah satu faktor di logical attacks yang berujung pada apa namanya penyalahgunaan data gitu loh. Lalu kemudian juga ada semacam ancaman dari luar, misalkan ada phishing segala macam. Jadi di beberapa perusahaan yang besar itu biasanya yang sudah maturity level sistemnya itu sudah 3,5 ke atas, maka mereka biasanya untuk akses kepada website dan juga sistem di perusahaan itu tidak bisa dilakukan jika mereka tidak berada di jam kantor atau berada di lingkungan kantor, dan laptop mereka itu semua terkunci sehingga nggak bisa dilakukan hacking device atau phishing dari kompetitor atau dari orang yang iseng gitu loh. Device web juga termasuk dalam logical attacks. Device web yang terkenal ya tetap kita tahu di tahun 2003-2004 ada acara Gebiar BCA yang dibuat oleh BCA. Itu salah satu penyebabnya, salah satu triggernya itu karena device web tadi. Nah, untuk bisa mendekatkan suatu nilai brand kepada customer itu sangat mahal ya. Sangat mahal harga yang harus dibayar oleh BCA pada saat itu punya acara di Indosiar, gue masih ingat. Itu ada namanya Gebiar BCA, itu hanya untuk bisa meningkatkan engagement dan awareness terhadap produk-produk, terhadap layanan-layanan yang diberikan BCA. Mungkin kalau orang lain saat itu melihat apa yang dilakukan BCA itu not doable, tidak mungkin bisa dilakukan atau terlalu boros melampaui zaman. Tapi lihat sekarang orang-orang kalau mau buka bank dan lain sebagainya pasti ke bank yang biru itu tadi gitu loh. Jadi menanamkan itu tadi, jadi itu salah satu fungsi dari risk profile di logical attacks tadi. Terus kemudian third party atau supplier incidents ini juga bisa terjadi manakala pihak penyedia, pihak ketiga atau supplier dari hardware, dari software itu bersifat susah untuk dihubungi ketika ada sesuatu dan susah untuk dilakukan tidak mencapai kesepakatan sesuai SLA. Nah, ini juga dibuatkan list profile-nya, entah isinya dalam bentuk penalti atau perjanjian lebih lanjut untuk bisa memenuhi sesuai dengan konsekuensi dari kontrak yang dibuat gitu. Nah, ini adalah lanjutan yang tadi. Ini untuk desain faktor yang risk profile, kertas kerjanya seperti ini. Jadi tadi berarti di supplier incidents, ini akan tadi ada non compliance. Nah, ini ketidaksesuaian dengan kebijakan atau regulasi di dalam daerah. Terus kemudian geopolitical issue. Ini juga salah satu kendala, misalkan itu jadi salah satu indikator terhadap regulasi atau kebijakan yang terjadi di daerah atau di regional tersebut. Terus kemudian ada industrial action, misalkan saja dalam hal ini ada aksi-aksi yang tengarai berdampak, misalkan mogok massa karyawan. Kalau ada mogok massa, terus kemudian ada gerakan dari serikat pekerja, itu nanti efeknya seperti apa. Act of nature ini adalah masuk pada first major, misalkan ada gempa dan lain sebagainya. Terus kemudian teknologi based innovation. Nah, ini kalau misalkan ada pembaruan dari sisi teknologinya, lalu akan dilakukan adjustment, itu nanti risk profile-nya seperti apa, sehingga kita tidak meninggalkan legacy dan bisa tetap menggunakan legacy dan juga mempertahankan environment yang sudah ada. Terus kemudian environment
Itu berkaitan dengan bagaimana iklim usaha dan lain sebagainya. Apakah ini berhubungan dengan apa namanya kompetitor dan lain sebagainya? Ya, itu benar. Jadi bagaimana responnya? Jadi kalau kalian tuh nggak mungkin menjadi satu-satunya perusahaan yang menggunakan sistem atau teknologi tersebut, pasti ada yang lain. Nah, itu bagaimana ininya. Lalu data dan information management, terus kemudian ini berkaitan dengan bagaimana data disimpan, terus informasi di deliver kepada orang yang berhak mengkonsumsi informasi, terutama informasi-informasi yang konfidensial. Nah, di kertas kerja ini ada 2 kolom. Yang pertama tuh impact, dampak dari skenario risiko yang tadi sudah dijelaskan sebanyak 19 tadi itu dampaknya kalau itu terjadi itu seperti apa? Itu di rate dari 1 sampai 5. Terus kemudian likelihood itu adalah kemungkinan ini terjadi gitu loh. Jadi misalkan tadi kayak supplier failure itu supplier incidents itu third party atau supplier incidents itu bisa nggak kejadian kalau misalkan supplier atau penyedia atau konsultan yang kita tunjuk itu nakal sehingga nggak menjalankan SLA ada, tapi seberapa besar. Nah itu kan juga itu yang siapa yang berhak menilai. Nah itu pasti akan ada di dalam apa namanya, siapa yang harus melakukan apa dan siapa yang bisa menilai. Nah itu nanti masuk ke situ. Nah ini dari mana angka-angka ini dapat? Dari wawancara kepada expertnya sekali lagi kalau menurut saya yang di risk profile ini Anda nggak perlu lagi ke dewan direksi karena ini pertanyaan sudah mulai membahas teknis. Jadi Anda bisa mengarahkan pertanyaan itu kepada kepala divisi atau kelas manager pun it's okay. Karena enterprise strategi dan enterprise goals dia align, kemudian jatuh ke risk profile itu biasanya bisa di lingkungan perusahaan itu dengan SPI atau satuan pengawas internal itu bisa dilakukan dengan mereka. Nah setelah pembobotan dilakukan maka nanti akan di-generate lagi tentang domain-domain mana yang mempunyai baseline score baseline score dan skornya tertinggi. Jadi nanti akan dinilai baseline score dan skor yang didapat itu seperti apa. Jadi nanti relative importance-nya itu tergantung pada selisih dari keduanya. Sehingga semakin besar maka dia relative importance, dan ini akan mempengaruhi terhadap hasil akhir dari penilaian di survei gitu. Oke guys, ini dulu di video kali ini. Nanti kita akan bahas lagi untuk risk register selanjutnya di desain faktor selanjutnya. Thank you.